Sebagai ibu kota negara, Jakarta mempunyai daya tarik bagi masyarakat di luar Jakarta untuk mengadu nasib datang ke kota Jakarta, sehingga menjadikan penduduk Jakarta terus meningkat. Selain itu, pembangunan kota Jakarta baik secara infrastruktur maupun perkantoran terus dilakukan, menjadikan kota Jakarta sebagai kota metropolitan. Dari hasil pembangunan tersebut tentunya berdampak kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengelola lingkungan di sekitar kita secara bijak? Saya hormati Pak RW 1 sampai dengan 9 atau yang mewakili para LMK RW 1 sampai 9 atau yang mewakili, mungkin perwakili nggak ada ya Pak LMK. Dan juga hadir tiap-tiap RW, ada pengurus bank sampah ya di tiap-tiap RW hadir, para kader mungkin di sini perwakilan dari setiap RW ada juga. Oke, baik, ada juga tadi dari PPSU juga hadir nih, masalah pengurus bank sampah juga. Baik. Hadir juga di sini dari lingkungan hidup LH Kecamatan Matraman serta dari unsur kesehatan ya, Bumeta, Puskesmas. Baik, Bapak Ibu semuanya, dalam kesempatan pagi hari ini marilah kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah SWT atas kesempatannya, atas nikmatnya, yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat dan panjang umur. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam rangka memenuhi undangan kami, yaitu dalam rangka sosialisasi terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Dan nanti kita akan mengikuti bagaimana metodologi tentang apa sih undangan kemarin kok ditulisnya konsep dasar pembangunan berkelanjutan. Ya betulnya sih ada ilmu baru sebetulnya sih ya, hasil dari Pak Sato, Pak Seimbang ini yang kemarin kuliah selama 1 minggu. Ya, hasil akhirnya kita harus memberikan paparan presentasi kepada Bapak Ibu semuanya sebagai wujud dari hasil pelaksanaan pendidikan atau diklat yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Baik Bapak Ibu semuanya, nanti apa yang bisa disampaikan oleh Pak Sato sebagai materi pada kesempatan pagi hari ini, yang mau nanti bisa kerjasamanya para pemangku wilayah ini dalam untuk menyelesaikan gambaran di wilayah masing-masing untuk kita tetapkan sebagai konsep dasar pembangunan berkelanjutan ini. Saya kira itu bukan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Di sini ya saya akan memaparkan tentang konsep dasar pembangunan berkelanjutan. Ya, yang mana konsep dasar pembangunan berkelanjutan ini adalah sebenarnya konsep depan Pak ya. Pembangunan berkelanjutan ini bisa diterapkan di warga masyarakat seperti itu. Nah, tujuan daripada sosialisasi ini adalah untuk peserta ini dapat memahami konsep tentang pembangunan berkelanjutan, pengendalian pencemaran, perlindungan, dan konservasi, pencegahan kerusakan serta antisipasi perubahan iklim. Nah, jadi yang tujuannya itu adalah setelah pembangunan ini itu pasti ada dampak-dampak yang ditimbulkan seperti itu ya. Jadi bagaimana antisipasi kita terhadap pembangunan berkelanjutan. Nah, saya mau tanya di sini sama Bapak Ibu sekalian, apa sih yang dimaksud dengan konsep pembangunan berkelanjutan seperti itu? Ada yang paham nggak tuh Pak? Jadi pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup. Nah, ini yang penting ya untuk generasi masa kini dan generasi masa depan. Gitu. Nah, kenapa nih Bapak Ibu sekalian di sini disebutkan generasi masa depan seperti itu? Ada yang paham? Kenapa? Untuk generasi masa depan. Ya, apa yang kita lakukan ini adalah memang untuk kesejahteraan di masa depan. Seperti kita misalnya menanam pohon saat ini, dulu itu kita menikmati hasilnya. Yang penting menikmati hasilnya adalah ya generasi yang akan datang. Nah, jadi benar tadi yang Pak Jack bilang ya. Jadi pembangunan yang kita laksanakan, kita harus mengedepankan kepada generasi yang
akan datang, seperti ya. Kalau seandainya pembangunan dilaksanakan pada saat ini tidak memikirkan generasi yang masa datang. Jadi bagaimana nanti ke depan masa depan anak-anak cucu kita? Ya seperti misalkan bagaimana nanti generasi muda kita itu bisa memanfaatkan air bersih, ya. Kemudian seperti yang tadi Pak Roland bilang, ruangan terkait dengan pembangunan itu ada harus melihat pada generasi saat ini dan masa depan. Jadi kepentingan kemanfaatan segala hal terkait dengan pembangunan itu ada harus melihat pada generasi saat ini dan masa depan. Jadi kepentingan kemanfaatan segala macam itu harus melihat kepada generasi masa kini dan generasi masa depan, seperti itu. Nah, aspek berkelanjutan di sini itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ya, di mana harus ada keseimbangan antara ekonomi, lingkungan hidup dan sosial, tumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran, kemudian indeks pembangunan manusia dan rasio dan kemiskinan. Nah, yang sudah pasti di sini berdampak kepada masalah lingkungan hidup, konservasi, kemudian kerusakan, pencemaran dan perubahan iklim. Kalau seandainya dari ketiga unsur tadi ini ada ketimpangan, sudah pasti yang mengalami dampak buruknya itu adalah lingkungan, Bapak Ibu sekalian. Ya, banyaknya pembangunan, buat inflasi, pengangguran segala macam itu berdampak kepada lingkungan. Karena apa? Dari ulah-ulah manusia yang tadi itu akan menimbulkan lingkungan yang rusak. Ini menarik ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa Jakarta itu banjir? Ada yang bisa jawab? Kenapa Jakarta banjir? Dapat kiriman? Kiriman air. Sampahnya kurang. Baik. Ibu, apa Bu? Jawabannya kurang. Air nggak lancar. Di Jawa banyak sampah. Ya. Wah, kalau bilang ini rame ya, pada paham semua kayaknya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Secara geografis ya, Jakarta itu terletak sebagai datar rendah Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi karena ranah rendah di zaman Hindia Belanda sekalipun gitu ya. Ini sebenarnya sudah dibuat satu program untuk mengatasi masalah kebanjiran di Jakarta. Ya. Karena Jakarta itu termasuk dataran rendah, kemudian tadi yang Bapak Ibu sampaikan nih ada termasuk adanya kiriman air dari Bogor, ya. Kemudian adanya sampah. Nah, dari yang tadi Bapak Ibu sebutkan berarti apa Pak? Berarti adanya ulah-ulah daripada manusianya dalam hal kerusakan lingkungan. Ya. Jadi begini Pak, kenapa ini bisa terjadi? Karena dari tadi ya, dari ulah tadi, misalkan dari pola yang membuang sampah, ya, dari pembangunan dan kurangnya pepohonan gitu ya. Kemudian yang lebih penting lagi apa? Ini Jakarta adalah dilalui oleh 13 sungai Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dari ke-13 sungai ini kalau tidak kita atur, kalau tidak kita berdayakan, ini jadi tadi seperti pembuangan sampah ya, terus sungai tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan apa? Palung sungai ini akan mengalami kedangkalan. Ya, misalkan gini, Bapak Ibu membuang kaleng ya, kaleng, sepatu atau sampah segala macam, itu udah pastikan di dasar itu atau palung sungai ya. Palung sungai itu adalah dasar sungai ya. Ini akan terjadi penumpukan sampah. Ya, penumpukan sampah yang sudah otomatis akan mengalami debit air yang lebih ya. Jadi air itu airnya mengalir ke darat ya, seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu berarti apa? Banjir ya, pendangkalan. Kemudian harus ada upaya dari siapa? Pemerintah. Pemerintah dong berarti ya. Ini tanggung jawab pemerintah semua berarti. Ya. Ya. Jadi kerjasama dengan warga, betul ya. Jadi segala tanggung jawab di sini adalah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi kita bersama nih Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana kita menjaga ke-13 sungai ini bisa menjadi bersih dari sembari dengan cara apa tadi? Ya, menjaga sampah. Kemudian dari sisi pemerintah, ya itu membangun ruang lingkup air. Ya. Jadi ruang lingkup air itu dari sungai itu dibuat satu codetan, ya, codetan lari ke dalam ruang lingkup air. Setelah ruang lingkup air ini penuh, baru air itu dialirkan kembali ke dalam sungai. Nah, ini dengan
perlu adanya kerjasama dari pemerintah, industri, dan masyarakat untuk melaksanakan praktek pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan.